Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, kembali lagi bersama dengan Ibu Afni dalam pembelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai masuknya bangsa asing ke Indonesia, yaitu Belanda. Nah, Belanda datang ke Indonesia pertama yaitu Cornelis de Houtman, ya, orang Belanda yang datang ke Indonesia, namun ditolak oleh masyarakat Banten karena sikapnya yang kasar dan sombong. Lalu kemudian ada juga Jacob van Eyck datang dan disambut baik oleh rakyat Banten. Nah, setelah banyak bangsa-bangsa Belanda, pedagang-pedagang Belanda yang hadir ke Indonesia, maka mereka menciptakan sebuah organisasi yang bernama VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company yang didirikan tanggal 20 Maret 1602 dengan jenderal pertamanya itu Peter Both. Nah, hari ini kita akan lebih bahas dengan detail ya mengenai organisasi VOC ini. Nah, VOC ini didirikan oleh bangsa Belanda, tujuannya yaitu adalah menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda. Jadi biar tidak ada persaingan, maka didirikan organisasi ini untuk mengatur perdagangannya. Lalu memonopoli rempah-rempah di India Timur, menghadapi persaingan dengan para pedagang asing dan juga menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, untuk itu makanya didirikanlah organisasi VOC. VOC ini memiliki hak oktroy atau hak istimewa, yaitu hak untuk memerintah di negara jajahan, hak untuk memonopoli perdagangan, hak untuk mencetak uang sendiri, jadi mereka bisa mencetak uang mereka sendiri gitu ya, hak untuk memiliki angkatan perang sendiri, hak untuk memiliki senjata, mengadakan perjanjian dan mengumumkan perang. Jadi ini adalah hak-hak istimewa yang dimiliki oleh VOC, organisasi VOC. Kemudian setelah Peter Both turun digantikan oleh Jan Pieter Zoon-Koon tahun 1619, VOC memindahkan kantor dagangnya ke Jayakarta. Jadi di bawah Jan Pieter Zoon-Koon ini, VOC ini yang tadinya ada di Maluku dipindahkan ke Jayakarta dengan alasan Jayakarta merupakan tempat yang sangat strategis. VOC dengan mudah dapat menguasai gerak-gerik Portugis di Malaka, dan juga VOC mengganti Jayakarta dengan sebutan Batavia. Gitu. Sekarang Batavia berganti lagi yang menjadi Jakarta gitu. Nah, kemudian monopolinya VOC untuk menguasai rempah-rempah negara kita, yaitu rakyat Maluku boleh menanam rempah-rempah atas izin VOC, kemudian luas wilayah perkebunannya dibatasi oleh VOC, harga jualnya ditentukan oleh VOC, dan tempat menanam rempah-rempah juga ditentukan oleh organisasi VOC. Strategi VOC dalam mengendalikan monopoli ada 4, dan ini kalau bisa kalian hafalkan ya. Jadi strateginya mereka yang pertama adalah hak ekstirpasi, yaitu penebangan tanaman yang mengalami kelebihan produksi. Jadi misalnya nih, kalau misalnya ada komoditas tanaman yang menghasilkan banyak produksinya, itu harganya pasti akan lebih murah. Contohnya nih, misalnya kalau lagi musim mangga dan banyak mangga bertebaran gitu ya di pasar, pasti harga mangga akan murah. Nah, untuk menghindari harga murah ini, makanya Belanda pada zaman dulu melakukan penebangan tanaman biar harganya tetap tinggi. Misalnya banyak petani beras gitu ya, beras lagi produksi atau panen banyak sekali. Nah, biar harganya tetap mahal, akhirnya produksinya dipangkas, ditebang, biar produksinya sedikit dan harganya bisa tetap mahal gitu. Jadi hak ekstirpasi ini dilakukan oleh VOC agar harga tetap tinggi. Lalu yang kedua adalah pelayaran hongi, yaitu pelayaran bersenjata lengkap yang dilakukan VOC untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Jadi mereka melakukan pelayaran-pelayaran agar orang Indonesia hanya berdagang dengan orang Belanda. Kalau ada orang Indonesia berdagang dengan negara asing lain dan ketahuan dari pelayaran Hong ini, mereka akan menangkap dan kemudian mereka akan mengambil barang-barang dagangan tersebut di pelayaran Hong. Jadi mereka mengawasinya melalui laut juga, karena kan zaman dulu perdagangan utama melalui laut ya. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah strateginya Verplicht Leverenti, di mana ini adalah penarikan pajak dari raja. Jadi raja itu wajib memberikan pajak kepada Belanda. Dan yang terakhir adalah kontingenten, yaitu penarikan pajak dengan memberikan hasil bumi. Ini masyarakatnya. Jadi selain raja, pemuka di wilayah tersebut, masyarakatnya juga wajib memberikan pajak dengan
aturan kontingenten ini seperti itu. Jadi betapa menderitanya masyarakat kita saat itu karena mereka harus memberikan hasil buminya kepada orang-orang Belanda pada masa itu. Nah, sekian dari Bu Afni, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.